yang bisa memuaskan pikiran saya sebagai kodratnya saya sebagai manusia. Karena tentunya manusia itu adalah tanda tanyanya, tanda rasa ingin tahunya atau rasa ingin bertanyanya itu sangat besar. Nama saya Andre Hartono. Saya lahir tanggal 24 Oktober tahun 1984. Saya tinggal di Cengkareng Indah, Jakarta Barat. Tanggal 24 April 2019 saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, alhamdulillah nama saya sekarang berubah menjadi Muhammad Fikri Mustanir. Pekerjaan saya karyawan swasta, ya sedikit-sedikit bisnis, kecil-kecilan. Saya memilih Islam karena memuaskan pikiran saya. Banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang pertanyaan-pertanyaan hidup saya yang sebelumnya yang di agama saya tidak bisa terjawab, dan di Islam inilah yang bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan saya selama saya hidup, yang bisa memuaskan pikiran saya sebagai kodratnya saya sebagai manusia. Karena tentunya manusia itu adalah tanda tanyanya, tanda rasa ingin tahunya atau rasa ingin bertanyanya itu sangat besar. Banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang di agama saya dulu itu nggak bisa dijawab atau nggak bisa memuaskan pikiran saya. Seperti contohnya, siapa Tuhan? Tuhan itu pasti ada utusannya. Untuk apa saya diciptakan? Siapa yang memberi rizki? Kita hidup tuh seperti mau seperti apa sih? Mau seperti kita kah? Atau mau seperti yang menciptakan kita? Di Islam ini bisa dibilang setelah saya ngaji itu baru tahu ternyata Islam ini agama yang benar, ajaran yang benar. Kenapa saya bilang ajaran yang benar? Banyak agama-agama yang membicarakan tentang perbuatan baik, tapi di Islam yang mengajarkan saya perbuatan baik yang seperti apa. Di Islam, agama lain banyak yang mengajarkan tentang ajaran kehidupan, tapi di Islam inilah yang mengajarkan saya kehidupan yang seperti apa. Tentunya banyak orang yang berkata semua agama itu sama, saya bilang beda semua. Enggak sama. Yang disembah beda, kitab sucinya beda. Saya yakin yang diajarinnya pun beda. Ustadz saya pernah berkata, atau ayat Al-Quran yang bertuliskan, telah kusempurnakanlah agama ini untukmu ya Muhammad dan untuk alam semesta ini. Itulah yang membuat saya akhirnya setelah saya mengaji, bertanya, berkumpul kepada saudara-saudara saya yang soleh, yang telah mengajarkan saya tentang agama ini, perbuatan sebaik seperti apa, mencari rizki yang seperti apa, berpikir yang seperti apa. Di Islam itu diturunkan, kata Ustaz saya, untuk merubah akhlak manusia. Apa itu akhlak? Kalau saya menyatakan akhlak itu adalah dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya benar. Semuanya menurut syariat Islam, semuanya menurut kehendak siapa yang menciptakan kita. Bukan menurut kata saya, dan saya. Bukan. Dulu saya seperti itu. Saya selalu berpikir karena saya mendapatkan rezeki karena saya bekerja, saya mengeluarkan tenaga. Tapi ternyata setelah saya mengaji di Islam mengajarkan saya bukan seperti itu. Karena kita tahu ada rezeki yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada rezeki yang dari dunia. Yang saya alamin dulu adalah rezeki yang dari dunia, bukan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz saya pertama kali menanyakan kepada saya satu pertanyaan. Kamu hidup mau yang seperti apa? Saya mau hidup yang bahagia, Ustadz. Agama lain bakalan berbicara tentang kebahagiaan. Tetapi di Islam yang mengajarin saya kebahagiaan yang seperti apa. Mau yang semu atau yang kekal abadi.
Di situ saya sangat terkaget, saya sangat terkejut. Saya bilang, ini pemikiran baru, ini ajaran baru, dan ini yang membuat pertanyaan besar dalam diri saya. Itu akhirnya harus, saya bilang, sesempurna inikah agama ini, sebagus inikah agama ini, sampai dari tidur, bangun, masuk toilet, memakai sepatu, kita semua diatur. Banyak, makanya saya bilang banyak yang agama lain itu tidak mengajarin itu. Di Islam lah, makanya saya bilang sebenar-benarnya agama dan sebenar-benarnya ajaran. Ya, kalau yang nyinyir atau yang bilang saya nyari sensasi, itu menurut saya biasa dalam kehidupan ya. Karena Rasulullah SAW juga waktu pertama kali berdakwah itu juga kan dia, Masya Allah, saya baca di sirahnya bahwa dia disebut orang gila, penyihir. Ya, selama saya mengatakan kebenaran, selama saya mengatakan mana yang hak, mana yang batil, kenapa tidak? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sampaikanlah diriku walaupun satu ayat. Terus apakah pada saat kita melihat ini yang batil, kita bilang yang hak? Ini yang salah, mau kita bilang yang benar? Di Islam tidak mengajarkan gitu. Di Islam mengajarkan mana yang hak, itulah hak. Mana yang batil, itulah yang batil. Bukan ajaran yang mengajarkan tentang apa ya, diri sendiri, keluarga sendiri. Karena ustadz saya baru semalam dia memberitahu saya gini, banyak nanti di akhir zaman di padang mahsyar itu banyak saudara-saudara kita, banyak para ulama-ulama, para pengikut Rasulullah yang mengharapkan syafaat Rasul, tapi Rasul tidak memberikan syafaat kepadanya. Saya bilang, kenapa Ustaz? Dia sholatnya rajin, dia ngajinya rajin. Kenapa Rasulullah tidak memberikan syafaat kepada dia? Karena dia berdakwah milih-milih. Dia berdakwah yang hanya untuk keamanan dirinya saja, tidak menyatakan atau memberitahukan ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah. Ujian terbesar ketika mualaf paling besar adalah keluarga. Itu ujian terbesar saya setelah saya mualaf itu 24 April 2019. Saya janji mengucapkan 2 kalimat syahadat itu jam 8 pagi. Tapi saya baru mengucapkan 2 kalimat syahadatnya jam 10. Kenapa? Karena ketakutan saya waktu itu bukan dari sahabat, bukan dari teman, bukan dari tetangga. Ketakutan saya paling terbesar adalah keluarga saya, di mana keluarga saya adalah non-muslim, semuanya non-muslim, keluarga besar semua juga non-muslim. Apalagi ketika saya tahu ada saudara saya juga ada yang hijrah waktu itu, tapi subhanallahnya, na'udzubillah min dzalik, dia malah murtad lagi karena dia ingin menikah dengan orang Islam. Dia akhirnya menikah dengan orang Islam, dan saya mendengar dari keluarga saya, tidak ada satupun saudara dari orang tua saya dan ayah saya itu yang datang ke pesta perkawinannya. Dan hingga akhirnya saudara saya ini bercerai dan akhirnya murtad lagi. Itu yang na'udzubillah min dzalik, karena dia ingin hijrah karena ingin menikah, tapi setelah menikah dia murtad lagi, balik ke agama lamanya. Itu yang menurut saya, itu yang menjadi contoh ketakutan saya dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Kun fayakun, waktu itu Ustaz saya mengatakan kun fayakun. Yang kedua, dia bilang hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu kamu, lebih tahu masalah kamu, lebih tahu ketakutan kamu. Hingga akhirnya saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan itu saya masih diem-diem. Orang tua saya tidak tahu sama sekali.
Setelah orang tua saya tahu saya masuk Islam, ya alhamdulillah saya tidak seperti saudara-saudara saya yang lain yang mualaf, yang diusir. Tidak seperti saudara-saudara saya yang disuruh rumah. Saya masih diterima di rumah, tapi mendapatkan perbedaan, intimidasi masih ada di dalam rumah. Tapi alhamdulillah Allah membantu saya. Setelah saya hijrah, ketakutan yang paling besar itu di saat Imlek. Imlek itu yang membuat saya dak-dikduk, takut lebih besar lagi. Nanti saya takut orang tua saya bercerita atau saudara saya yang tahu. Ternyata saya hijrah, tahu saya Islam. Itu yang paling saya takutin adalah namanya kalau orang Tionghoa. Benar sekali Islam diturunkan untuk merubah akhlak. Saya takut orang tua saya dikatakan kasar. Itu yang membuat saya takut. Saya sampai konsultasi atau bercerita kepada Ustadz saya, Ustadz, sebentar lagi Imlek, Ustadz. Saya takut, Ustadz, kalau orang tua saya nanti marah sama saya. Marah kenapa? Takut orang tua saya di saat berkumpul kepada saudara-saudaranya, kepada saudara-saudara saya yang besar, dikatakan kasar. Maaf, bodoh kamu sebagai orang tua. Bego kamu sebagai orang tua, nggak bisa ngedidik anak sampai anak pindah agama. Itu yang saya takutin, saya bilang. Bagaimana saya tahu keluarga saya ini mulutnya, keluarga besar saya ini mulutnya seperti apa, saya tahu. Itulah yang membuat saya khawatir paling besar. Saya nggak mau karena hijrahnya saya ke dalam ajaran yang benar ini membuat orang tua saya tersakitin. Alhamdulillah waktu itu Ustaz saya menjawab, serahkan semua kepada Allah, Andre. Allahu Somad, waktu itu Ustaz saya ngajarin saya, Allah adalah tempat kamu memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah perasaan orang tua saya, karena sebentar lagi mau Imlek, mau berkumpul dengan keluarga besar di saat mereka semua sudah tahu saya Islam. Saya nggak mau keluarga saya itu berkata-kata kasar kepada orang tua saya. Ya alhamdulillah Allah membalas doa saya. Ya sampai sekarang hubungan saya sama keluarga saya sudah agak membaik. Ya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita saya dalam dakwah Islam adalah saya ingin memberikan contoh kepada saudara-saudaraku bahwa agama Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang benar. Marilah kita bersatu, jangan mencari perbedaan, kita carilah persamaan. Mau sampai kapan Islam ini terpecah belah? Nauzubillah min dzalik. Kita lihat keadaan seperti sekarang. Dulu saya mengenal sistem gini. Kalau saya orang Tionghoa, saya akan bela orang Tionghoa. Orang Jawa akan bela orang Jawa, orang Sunda akan bela orang Sunda, orang Kristen akan membela orang Kristen, orang Islam akan membela saudaranya sesama Islam. Tapi sekarang ini nauzubillah min dzalik, yang saya lihat adalah perpecahan terhadap agama Islam. Makanya saya minta bersatulah agama Islam, jangan cari perbedaan. Bagaimana Allah telah membuktikan kepada saudara-saudara saya yang dulu membenci Islam, saya yang membenci FPI, saya yang membenci HTI, Hizbut Tahrir, diputar-balikanlah semuanya hingga saya sangat cinta dengan agama ini. Saya cinta dengan saudara-saudara saya yang seakidah, saudara-saudara saya kaum muslimin. Tujuan saya berdakwah itu hanya ingin mempersatukan umat ini lagi seperti dulu. Jujur banget, kalau saya berkata kepada ustadz saya, Ustadz, umat Islam makin lama, umat Islam terakhir runtuhnya di Turki Utsmani.
Makin lama ini saya bilang makin mundur umat Islam. Mundur dari mana? Mundur dari tauhidnya, ukuahnya, akidahnya. Dulu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sekarang tidak ada, saudara kita tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Itulah yang membuat saya kadang saya harus mengajari atau memberikan contoh dulu. Ya, insya Allah saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan saya jalan, memudahkan niat saya dan meridhokan niat saya. Untuk mengatakan kebenaran bukanlah dia harus ustadz, dia harus kiai, dia harus habaib. Untuk menasehatin orang bahwa ini benar atau ini salah, bukanlah dia yang udah beragamanya sangat lama atau dia sudah menguasai 10 kitab. Ada contohnya saudara saya pun yang di rumah, dia lebih Islam dari saya, Islamnya lebih lama lebih saya, baca Al-Qurannya dahsyat, tapi permasalahan akhlak aja itu saya bilang kurang. Kalau ada yang bilang benahin diri kamu dulu sendiri, ya saya cuma kata gini, sampaikanlah diriku walaupun satu ayat. Kita sebagai kaum muslimin harus saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita bahwa ini benar, ini salah. Maaf kalau saya salah. Ya saya ingat Rasulullah SAW pun pernah bersabda, sesama saudara semuslimin harus saling mengingatkan, harus saling membantu. Makanya kalau kita ada yang bilang sowan, bau surga nih, yang penting saya sudah mengingatkan. Nanti di saat terakhir saya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya sudah mengingatkannya ya Allah. Untuk saudara-saudaraku yang non muslim yang berkomentar negatif tentang video-video saya hanya bisa bilang begini, kita berkomentar boleh saja karena kita tidak tahu wujudnya seperti apa. Kalau ingin tahu lebih jelasnya, bertemulah dengan saya, atau bertanya kepada ulama, atau bertanya kepada ustadz yang ada di rumah. Yang dibilang oleh Muhammad Fikri Mustanir ini atau Andre Ho ini benar atau salah. Kita jangan berpikiran tentang menggunakan tentang pikiran kita saja. Kalau kita menggunakan pikiran kita salah. Karena contohnya gini, kalau kita berpikiran tentang kita, pisau itu bisa membunuh. Tapi kita tahu kegunaan pisau itu adalah untuk memotong, bukan untuk membunuh. Kalau untuk saudara-saudaraku yang berkata menghujat ataupun yang berkata-kata negatif kepada komentar-komentar atau di vlog-vlog video saya, lebih baik bukan saya mengajak untuk ngaji, lebih baik kita bertemu dulu atau bertanya lagi kepada dirinya, apakah apa yang saya katakan ini benar atau salah, apa yang saya katakan ini baik atau buruk. Yang baik terima, yang buruk tinggalkan. Untuk saudara-saudaraku yang berkomentar negatif di video-video saya, ya saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video saya, mengucapkan terima kasih banyak atas komentarnya. Ya saya berdoa semoga saudara-saudaraku diberikan hidayah, diampuni kesalahannya, diberikan rizki yang berlimpah. Dan saya berharap kepada saudara-saudaraku bisa berjumpa dengan saya nanti, kita bisa diskusi.